Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Subhanuddin. Saya mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Sekarang masih di semester 1 dan program studinya yaitu Administrasi Bisnis. Dalam pemenuhan tugas Bahasa Indonesia, saya akan sedikit menjelaskan mengenai yang pertama, hakikat Bahasa Indonesia, yang kedua, ejaan yang disempurnakan, dan yang ketiga, kalimat, istilah, dan diksi. Untuk selanjutnya silahkan tonton videonya sampai habis. Baiklah, yang pertama kita akan membahas hakikat bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia adalah sistem lambang bunyi yang arbiter atau mana suka yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Fungsi dan pentingnya bahasa. 1. Sebagai pemersatu. 2. Sebagai sarana mengungkapkan emosi. 3. Sebagai sarana komunikasi. 4. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan 5. Sebagai alat kontrol sosial. Untuk selanjutnya yaitu ada sifat-sifat bahasa. Yang pertama yaitu bahasa sebagai lambang. Bahasa melambangkan suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran. Dan yang kedua, bahasa sebagai sistem karena memiliki susunan yang berpola secara teratur yang terbentuk oleh unsur ataupun komponen yang saling berhubungan secara fungsional. Yang ketiga yaitu bahasa sebagai makna, merupakan segala ucapan yang tidak mempunyai makna, yaitu bukanlah sebagai bahasa. Untuk poin selanjutnya yaitu ada hakikat bahasa. Hakikat bahasa ini terbagi menjadi dua. Yang satu ejaan publik dan kedua ejaan pembaharuan. Untuk poin selanjutnya ada ciri-ciri bahasa. Yang pertama ada keumuman. Keumuman ini terbagi menjadi 4 poin. Pertama, memiliki fonem vokal dan fonem konsonan. Bahasa memuat konstituen yang dapat digunakan untuk menunjuk orang. Bahasa dapat mengalami perubahan. Tidak ada batasan setiap kalimat yang dihasilkan. Dan kedua yaitu ada khusus. Khusus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, bahasa mengalami konjungsi dan deklinasi. 2. Adapun bahasa yang menggunakan imbuhan dan yang tidak menggunakan imbuhan. Yang terakhir, bahasa memiliki bahasa proposisi maupun posposisi. Lanjut ke materi kedua, yaitu tentang ejaan yang disempurnakan atau biasa kita sebut dengan EYD. Adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Swandi. Dan ejaan ini digantikan lagi oleh ejaan bahasa Indonesia sejak tahun 2015. Revisi tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0543A/U/1987 tentang penyempurnaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Keputusan Menteri ini menyempurnakan EYD edisi 1975. Selanjutnya revisi tahun 2009. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 46 tahun 2009 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dengan dikeluarkannya peraturan menteri ini, maka EYD edisi 1987 diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD adalah 1. Penulisan huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring. Yang kedua, penulisan kata. Yang ketiga, penulisan tanda baca. Yang keempat, penulisan singkatan dan akronim. Yang kelima, penulisan angka dan lambang bilangan. Dan yang terakhir yaitu penulisan unsur serapan. Di sini ada contoh ejaan yang disempurnakan. Untuk perubahan huruf, yang awalnya J menjadi Y, yang awalnya DJ menjadi J, yang awalnya NJ menjadi NY.
dan seterusnya. Sini ada contohnya. Jadi awalnya pakai D tapi D-nya hilang. Jadi. Yang kedua, cabar menjadi kabar. Yang ketiga, perubahan kata ulang. Sayur-sayuran yang awalnya pakai angka 2 sekarang hilang menjadi sayur-sayuran. Selanjutnya, perubahan kata majemuk. Kaya raya menjadi kaya raya. Perubahan kata depan yang awalnya di Surabaya menjadi di Surabaya. Lanjut pembahasan terakhir mengenai kata, istilah, dan diksi. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang mengisi salah satu fungsi sintaksis atau subjek, predikat, objek, dan keterangan dalam suatu kalimat. Dan yang kedua ada istilah, adalah kata atau gabungan kata yang digunakan sebagai nama atau lambang yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan yang ketiga ada diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Dari ketiga definisi di atas, maka kita bisa simpulkan bahwa semuanya hampir sama ya, namun beda fungsinya sedikit. Di sini ada ciri-ciri diksi. Yang pertama, sesuai konteks kalimat yang akan diungkapkan sehingga mudah dipahami. Yang kedua, mampu membedakan suasana, makna, dan bentuk kalimat sehingga selaras dengan nilai rasa pembacanya. Yang ketiga, menggunakan kosakata yang dipahami. Yang keempat, diksi tersebut menyatu dengan kata yang lain sehingga melahirkan sebuah makna yang tepat. Lanjut ke pembahasan terakhir mengenai tujuan diksi. Tujuan diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas, tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembaca sebuah kata. Akan lebih jelas apabila pilihan kata tersebut sempurna serta sesuai. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku saya dalam membuat video. Maafkan karena saya juga masih dalam